Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahyar Permana di Suara Ahyar. Kali ini kita ada di konten baru, cerita buku. Setiap buku punya cerita. Di cerita buku ini kita bisa bicara tentang buku yang saya baca, kemudian mungkin bisa hadir dalam bentuk timbangan buku atau resensi, bisa juga sekadar membincangkannya, mengulas ulang apa yang ada di dalam buku itu. Bisa juga proses menulis buku, mungkin suatu saat ada semacam tutorial untuk menulis. Bisa juga menghadirkan perbincangan dengan kawan yang sudah menulis buku, dan mudah-mudahan nanti akan ada yang mau datang ke sini untuk kita berbincang tentang proses dia dalam menulis buku itu. Suara Ahyar ini bisa juga selain hadir di YouTube, bisa juga Anda simak di AMPOD, Ampod, Ahyar Permana Podcast di Spotify atau di Anchor.fm. Bisa juga di Facebook Ahyar Permana, di IGTV, di Instagram TV Ahyar Permana. Nah, dengan semakin banyak channel itu, mudah-mudahan Anda bisa memilih alternatif mana yang lebih nyaman buat Anda untuk menyimak konten ini. Baik, untuk yang pertama, saya ingin membincangkan buku yang ditulis oleh seorang kiai, seorang ulama. Kebetulan ini bulan Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari itu. Dan kebetulan lainnya, saya sudah cukup lama ini tidak bertemu dengan penulis buku ini, Kiai Budi Harjono, atau lengkapnya Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono Al-Jawi. Saya akan membicarakan buku Kafilah Cinta, kumpulan cerpen Kiai Budi yang diterbitkan oleh Patapa Press, penerbitan yang dikelola oleh Pak Susilo Tur, pengarang yang sangat produktif hingga di usia senjanya, yang juga adik kandung sastrawan terkenal Pramudia Anantatur. Kafilah Cinta ini terbit kali pertama pada April 2019, setahun yang lalu. Tetapi seingat saya proses peluncurannya sangat terlambat, kira-kira 9 bulan kemudian. Kumpulan cerpen ini diluncurkan di Kedai Kopi Kang Putu, Kampung Kebyok, Gunung Pati, Kota Semarang, pada pertengahan Desember 2019. Kenapa bisa sepanjang itu antara proses terbit dan peluncuran? Ya karena Kiai Budi sangat sibuk. Kiai Budi ini keliling kemana-mana, berceramah kemana-mana, bukan hanya di Semarang dan sekitarnya, tapi juga di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bahkan hingga di Sumatera dan Kalimantan. Saking sibuknya, susah bagi Kiai Budi, sulit bagi Kiai Budi menentukan jadwal peluncuran bukunya sendiri. Nah, baik. Sebelum masuk ke buku Kiai Budi Harjono, saya akan mengajak Anda agak mundur ke belakang. Semasa SMA, saya sangat gandrung pada Arman Ar-Raisi. Setiap kali menyambangi perpustakaan sekolah, pasti saya menenteng buku 30 Kisah Teladan, serial yang menurut saya menjadi masterpiece pengarang bernama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi itu. Ini titik persamaan pertama. Kiai Budi dan Arman Ar-Raisi sama-sama kiai, sama-sama ulama, dan sama-sama penulis. Buku 30 Kisah Teladan itu buku kecil seukuran novel populer Mirawe, Margate, atau Freddy S. 30 Kisah Teladan itu selalu masuk dalam daftar buku peminjaman perpustakaan saya. Selain 30 Kisah Teladan Arman Ar-Raisi, tentu saja seperti anak-anak muda lain pada masa itu, saya juga
membaca buku-buku petualangan Karl May. Saya membaca novel Tanah Gersang karya Mohtar Lubis, atau Grota Azura, novel Sultan Takdir Ali Shahbana atau STA yang tebalnya hampir seperti ini, tebal banget. Nah, novel Mohtar Lubis yang lebih terkenal, Harimau-Harimau, dan karya STA Sultan Takdir Ali Shahbana yang menjadi penanda zaman layar terkembang, tentu lebih dulu saya hatamkan. Jangan tanya kalau soal novel-novel biji Freddy S, tentu sudah banyak banget yang dihatamkan. Ini Carter juga, ini Hero juga. Oh ya, saat itu saya belum berkenalan dengan karya-karya hebat Pramudia Anantatur. Saya baru mengenal Pram, termasuk tetralogi Buru yang sangat terkenal itu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, setelah kuliah. Itu pun diam-diam karena pada masa-masa awal kuliah saya, seingat saya buku-buku itu tidak ada di rak perpustakaan kampus. Bisanya hanya pinjam dari kawan ke kawan secara diam-diam. Oke, kembali ke Arman Ar-Roisi dan serial 30 Kisah Teladan. Arman Ar-Roisi ini seorang yang sangat produktif, penulis yang sangat produktif. Dia juga seorang multitasking, sarjana sejarah, ulama, penulis karya fiksi. Selain 30 Kisah Teladan, serial yang terdiri atas 12 jilid, tiap jilid terdiri atas 30 cerita, dia juga menulis novel. Salah satu novelnya, Pertarungan Para Ksatria, terbit dalam 5 jilid. Arman Ar-Roisi juga menulis serial Wali Songo, kisah para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Pengarang kelahiran Pemalang 13 Desember 1945 dan wafat di Jakarta pada 2006. Ini juga menulis buku-buku non-fiksi. Buku non-fiksi Arman Ar-Roisi antara lain Islam, Pergolakan dan Pembangunan tahun 1987, ini catatan saya. Rumah Tuhan Selalu Terbuka pada 1988, terbitan Pustaka Kartini, dan Pengembaraan Batin Bung Karno pada 1993, terbitan Rasda Karya. Tetapi dari semua buku, semua karya Arman Ar-Roisi, bagi saya yang paling meninggalkan kesan ya 30 Kisah Teladan. 30 Kisah Teladan ini berbentuk cerita pendek, kumpulan cerita pendek yang dihimpun dalam 12 jilid. Jilid pertama dari serial itu memuat 30 kisah yang hampir semuanya dipetik atau berlatar belakang sejarah. Seingat saya, karya Arman dalam serial itu memiliki kekhasan mengusung tema keimanan dan petualangan dengan bahasa yang renyah. Dan yang menarik bagi saya, sesekali ada juga cerita dengan bumbu yang agak menyerempet, rodo-rodo saru, yang tentu saja menarik dan menggetarkan pembaca pada usia saya saat itu. Alkisah dalam salah satu cerpennya pada 30 Kisah Teladan jilid 1, Arman menulis kisah seorang nenek lanjut usia yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan. Dengan sedih dan khawatir, dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah saya tidak dapat masuk surga? Apakah saya dapat masuk surga?" Nabi mengarutkan kening. Lalu dengan suara sungguh menyesal, dia menjawab, "Maaf, Nek, di surga tidak ada orang tua." Maka nenek-nenek itu pun menangis terseduh-seduh, menyesali nasibnya sebagai orang tua. Tetapi Nabi cepat menyambung ucapannya. "Maksud saya, bukan nenek tidak akan masuk surga. Jadi,
nenek bakal masuk surga, tetapi di sana nenek akan jadi muda lagi, ucap Nabi melegakan. Maka nenek tua itu pun tertawa gembira membayangkan nasibnya yang akan jadi perawan kembali di surga. Begitulah cara Nabi bercanda, sekadar menyegarkan suasana, namun tetap menjaga agar seluruhnya dapat membahagiakan orang lain, bukan menyakitkan atau menyinggungnya. Nah, Arman Ar-Roisi dan 30 kisah teladannya seketika melejing ke kepala saya, datang ke benak saya saat saya menghatamkan kumpulan cerpen Kiai Budi Harjono, Kafilah Cinta. Kiai Budi ini bisa kita jumpai dengan beragam identitas di media sosial, di Facebook. Akunnya banyak banget. Kiai Budi 1, Kiai Budi 2, Kiai Budi 3, Kiai Budi 4, Kiai Budi 5, Kiai Budi 6, Kiai Budi 7, entah sampai Kiai Budi berapa. Juga bisa kita temui di Caping Gunung, Tari Sufi, dan masih banyak lagi. Silakan Anda stalking ke akun-akun itu. Nah, cara Kiai Budi berkisah dalam kumpulan cerpen 30 kisah teladan ini, dalam kumpulan cerpen Kafilah Cinta ini, mengingatkan saya pada cara Kiai Arman menghadirkan cerita. Keduanya sama-sama menghadirkan cerita yang sepertinya benar-benar nyata. Kesamaan lainnya, dalam cerpen-cerpen Kiai Budi terkandung pesan yang kuat, keteladanan. Keteladanan yang bisa datang dari siapapun, bisa dari seorang bengong yang ringan tangan dalam cerpen Bengong, derajat penjual asongan yang bisa membuat seorang jenderal menitikkan air mata dalam cerpen Jenderal, atau Mbah Semila yang meminta didoakan agar meninggal di tanah suci dalam cerpen Semila. Seperti juga Arman Ar-Roisi dalam 30 kisah teladan, Kiai Budi dalam meracik ceritanya juga menggunakan bahasa yang segar, bahasa sehari-hari yang gampang dicerna, bukan bahasa kelas tinggi. Tidak perlu modal penguasaan bahasa kelas tinggi untuk bisa menikmati cerpen-cerpen Kiai Budi. Kalaulah ada sedikit persoalan, kehadiran sejumlah kosakata dalam bahasa Jawa tanpa terjemahan yang ada di Kafilah Cinta ini akan memberi beban tambahan bagi pembaca non-Jawa. Saya kira itu dulu di bagian pertama. Saya masih akan lanjutkan pembahasan tentang buku Kiai Budi Kafilah Cinta ini di cerita buku. Setiap buku punya cerita. Saya Hayat Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berbagi cahaya.